فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara perkara yang menjadikan suatu amalan pahalanya semakin besar, semakin agung ketika banyak tantangannya dan semakin sulit dikerjakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna." Dalam ayat ini Allah membedakan sahabat menjadi dua model. Sebagian sahabat mereka berinfak dan berjihad sebelum fath. Ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang mengatakan Fathu Hudaybiyah. Dan sebagian lagi mereka berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Maka Allah mengatakan tidak sama kedua kelompok tersebut meskipun semuanya dijamin surga. Kenapa? Karena orang-orang, para sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah, mereka mengalami banyak kesulitan, terutama di awal-awal Islam. Berbeda tatkala Mekah sudah dikuasai, maka perkara lebih mudah dan lebih ringan. Maka berbedalah antara yang beramal di masa sulit dan beramal di masa-masa yang lebih mudah. Oleh karenanya ketika Khalid bin Walid ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah SAW pun marah dan berkata kepada Khalid, "La tasubu ashabi," janganlah kalian mencela sahabat. Padahal Khalid bin Walid siapa dia? Dia adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan apapun. Tetapi dia masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam sekitar tahun 8 Hijriah. Adapun Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal Islam. Islam Abdurrahman bin Auf dengan Khalid beda 20 tahun. Maka Rasulullah menegur Khalid dengan berkata, "La tasubu ashabi." Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, yaitu sahabat yang spesial seperti Abdurrahman bin Auf. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dahaban, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu." Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan sama dengan infak salah seorang sahabat dari sahabatku meskipun hanya 2 genggam gandum atau segenggam gandum. Bayangkan emas sebesar gunung Uhud dibandingkan dengan gandum, apalagi gandumnya hanya segenggam gandum, ternyata masih lebih afdol segenggam gandum yang diinfakkan oleh para sahabat di awal-awal Islam, karena mereka berinfak dalam kondisi sangat sulit. Nabi SAW juga bersabda, "Ajruki ala nasri ala qadri nasabik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah ketika berumrah atau berhaji sesuai dengan kadar kesulitan yang kau hadapi. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin." Qalu kaifa dzalika? Rasulullah SAW bersabda, sedekah 1 dirham mengungguli sedekah 100.000 dirham. Maka sahabat berkata, kok bisa demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna lirajulin dirhamani fatasaddaqa bi ajwadihima." Ada seorang memiliki 2, kana lirajulin dirhamani fatasaddaqa bi ajwadihima, maka dia bersedekah dengan keping dirham yang paling baik di antara 2 keping dirham tersebut, yaitu dia bersedekah dengan setengah hartanya. Wa antalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu 100,000 dirham fatasaddaqa biha. Adapun yang satunya dia punya emas, dia punya harta yang sangat banyak, lantas dia ambil 100.000 dirham, dia bersedekah dengan 100.000 dirham tersebut dan masih tersisa banyak sekali hartanya. Kenapa yang pertama lebih afdal? Karena dia bersedekah dengan setengah hartanya dan dia lagi membutuhkan dan dia miskin. Sementara Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sadaqati juhdul muqil." Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah dari orang yang tidak punya banyak harta. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, "Ayu sadaqati a'zamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun, ta'malul ghina wa takhshal faqr wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum Qulta li fulan kadza wa qad kana li fulan." Sedekah yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat wal afiat dan engkau lagi pelit-pelitnya, lagi pingin kaya-kayanya, lagi takut miskin. Yaitu engkau lagi sangat cinta kepada hartamu. Lantas kau bersedekah, maka itu adalah sedekah yang penuh pengorbanan, sedekah yang pahalanya lebih besar. Wala tumhil, jangan kau tunda-tunda sedekahmu.
Hatta idza balagatil hulqum, ketika kau sudah mau meninggal baru kau bersedekah. Karena orang sudah mau meninggal dia tidak butuh dengan harta. Maka dia berkata, li fulan kada, kasihkan kepada si fulan, kasihkan kepada si fulan. Benar ada pahalanya, tapi lebih afdal ketika kau masih sehat walafiat dan kau ingin lebih banyak harta, namun kau sedekahkan sebagian hartamu. Oleh karenanya semakin mencintai harta kemudian disedekahkan semakin besar pahalanya. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq bersedekah di awal-awal Islam. Maka Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar As-Siddiq di hadapan beliau. Beliau berkata, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak pernah harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya infaknya harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis dan dia berkata, "Mali wa nafsi illa laka." Ma nafsi wa mali illa laka, tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada persinggungan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal Abu Bakar yang salah, maka Abu Bakar mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun marah kepada Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal antum tariku li sahibi?" Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku ini demi aku? Fa inna Allah qad ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqta. Ingat ketika aku pertama kali diutus kepada kalian, maka kalian semua mengatakan Muhammad pendusta. Adapun Abu Bakar mengatakan Muhammad benar. Wa wasani bimalihi wa nafsihi, dan dia telah membantu aku dengan hartanya dan jiwanya di awal-awal Islam. Maka Abu Bakar mendapatkan pahala sangat besar karena dia berjuang di awal-awal hari-hari yang sulit di masa Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna mi waraikum ayaman as-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamar lil amilu fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum." Akan datang kepada kalian hari-hari sabar, itu hari-hari sulit. Seorang yang bersabar menjalankan agamanya di hari-hari sulit tersebut seperti memegang bara api. Sungguhnya orang beramal soleh di hari-hari sulit tersebut mendapatkan pahala 50 lelaki yang beramal seperti amalan kalian. Itu pahalanya lipat ganda. Kenapa? Beramal di hari tersebut sangat sulit. Maka semakin sulit tantangan yang dihadapi, maka pahala semakin besar. Nabi SAW juga bersabda, "Awala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'uhu bid-darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang dengan kalian melakukannya akan dihapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Isbagul wudu'i alal makarih. Kata Nabi, di antaranya adalah sempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Ketika musim dingin, sangat dingin. Memang berat seorang berwudu ketika musim dingin, tapi usahakan dia tetap berwudu 3 kali sebagaimana sunnah Nabi SAW musim dingin. Ketika musim panas, air sangat panas yang mungkin tidak kita alami di negeri kita, tapi negeri lain air mungkin terasa panas. Tapi kalau kau mampu untuk berwudu dengan 3 kali meskipun panas, lakukanlah. Meskipun sulit, maka akan menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat-derajatmu. Oleh karenanya seorang ketika dihadapkan dengan kesulitan dalam beramal, dia berusaha dan berjuang, dia tahu semakin berat tantangan, semakin berat godaan, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara amalan yang berat adalah di hari-hari fitnah. Kenapa? Karena orang-orang pada sibuk untuk mengetahui fitnah tersebut. Yang Nabi SAW mengatakan tentang hari-hari fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di zaman fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri di zaman fitnah lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang bersegera menuju fitnah. Man istashrafaha istashrafathu. Siapa yang mau tahu kepo tentang fitnah, maka dia akan diambil oleh fitnah tersebut, akan terjatuh dalam fitnah tersebut. Fitnah bermacam-macam, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah ghibah dan namimah, berbagai macam fitnah dunia yang kita hadapi zaman sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kita tahu bagaimana pahala hijrah.
ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam, dia mempersyaratkan karena dia dulu sangat keras melawan Islam. Maka dia mengatakan, "Uridu an asyarid." Saya ingin memberi syarat agar masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, "Isyarid, silakan, apa syaratmu?" "An yughfaroli," agar aku diampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ama ta'lamu ya Ammar, tidakkah kau tahu ya Ammar, annal Islam yahdimu ma kana qablahu, bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sungguhnya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Ini menunjukkan agungnya hijrah. Dan bagaimana para sahabat dipuji dalam Al-Quran sebagai kaum muhajirin, karena mereka telah meninggalkan harta mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka demi untuk bisa beribadah bersama Nabi di kota Madinah, meninggalkan harta dan negeri mereka. Oleh karenanya, siapa yang beribadah di musim fitnah, yang di mana orang-orang sedang sibuk dengan fitnah tersebut, lantas dia cari muka untuk bisa beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti hijrah. Kenapa? Karena ketika dia sibuk beribadah sementara orang-orang sedang sibuk dengan fitnah, sungguhnya dia telah meninggalkan kelezatan. Karena tenggelam dalam fitnah adalah kelezatan. Fitnah wanita mendatangkan kelezatan. Fitnah tontonan juga mendatangkan kelezatan. Fitnah dunia, fitnah harta mendatangkan kelezatan. Fitnah ghibah, namimah, ngadu domba juga mendatangkan kelezatan. Dia tinggalkan itu semua sebagaimana sahabat meninggalkan kelezatan harta dan tempat tinggal untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beribadah kepada Allah, cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikatakan hijrah. Kenapa? Karena dia ketika orang sedang sibuk dengan fitnah, dia ternyata fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman ini kita berusaha jangan sampai lalai. Benar, fitnah di mana-mana, fitnah merajalela. Yang menyibukkan kita, yang menyita waktu kita, yang menghabiskan energi kita untuk menonton, untuk mengomentari, untuk menganalisa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Maka jangan sampai terbawa larut terlalu jauh dalam fitnah. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, untuk persiapan masa depan kita. Jangan lupa untuk baca Al-Quran, jangan lupa untuk salat malam, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, jangan lupa untuk ngurus anak istri. Agar kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita punya bekal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.